Di setiap waktu, musim hidup manusia, Tuhan pasti punya rencana yang mengarah kepada kerajaan Allah. Di dalam melaksanakan rencananya tersebut, Tuhan pasti memakai orang-orang yang dapat dipercayai. Orang-orang yang memiliki kualifikasi yang tepat di dalam tangan Tuhan untuk melaksanakan semua plan kerajaan Allah. Bukan orang-orang sembarangan yang dipilih oleh Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki kesediaan untuk mereka meninggalkan kesenangan pribadinya. Mereka mau meninggalkan atau mempertaruhkan hidup untuk kepentingan Tuhan secara utuh dan secara penuh, saudaraku. Kalau kita lihat di dalam tokoh-tokoh Alkitab, kita lihat banyak tokoh-tokoh yang mereka rela meninggalkan hidupnya hanya untuk mengikut Yesus. Mereka semua adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi kata tentang aku lagi dalam hidup mereka. Tidak ada lagi kata untukku, aku dan aku. Tidak ada lagi. Tetapi hidup mereka difokuskan dan digiring dan ditambatkan kepada dermaganya, kepada Tuhan saja. Dengan orang-orang seperti inilah Allah Bapa berkenan, saudaraku. Orang yang dipercayai Tuhan adalah orang yang dimana Tuhan berkenan melibatkannya untuk mengambil bagian di dalam pekerjaannya, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Engkau dan saya sebagai pengikut-pengikut Kristus, saudaraku, selama kita tidak pernah menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak pernah memakai kita untuk menjalankan banyak karya di dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Selama orang Kristen tidak pernah dewasa, selama orang Kristen masih kanak-kanak, mereka hanya fokus kepada dirinya sendiri. Mereka hanya fokus kepada aku dan kembali kepada aku lagi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekanak-kanakan secara rohani itu akan mempengaruhi nasib kekalmu, akan mempengaruhi cara pandangmu memandang Allah, akan mempengaruhi sebagaimana engkau meletakkan Tuhan benar atau tidak di matamu. Itu mempengaruhi sekali, saudaraku. Tetapi menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, mereka akan menjadi partner kerja Allah. Mereka akan menjadi sahabat Allah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pertanyaannya, sudahkah engkau dan saya berstatus sebagai partner kerja Allah di muka bumi ini? Menjadi partner kerja Allah, pasti kita bersepenanggungan dengan Tuhan, memikul beban bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar, saudaraku. Kita letakkan diri kita. Aku tahu mandat yang harus aku lakukan. Menggapai jiwa-jiwa. Itu beban yang Tuhan titipkan dalam hidupku. Aku mau menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan boleh mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam hidupku, sehingga aku bisa mengimpartasi banyak orang lain untuk terus bangkit on fire, untuk menggapai jiwa-jiwa yang terhilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar. Kita harus sungguh-sungguh dalam suatu kondisi bertuhan dengan benar. Kita menghayati Tuhan itu ada, dan kita menghormati Tuhan dengan memberi nilai tinggi Tuhan. Dan kita belajar, saudaraku, gerak cepat. Di mana engkau saat ini mungkin ada di level 2. Engkau harus fokus kepada level sempurna.
Engkau harus capai dirimu sampai ke level 10. Kau berjuang dengan sungguh-sungguh. Aku mau Tuhan. Karena ketika aku belajar kebenaran dengan benar, hidupku diubahkan secara benar. Semua perbendaharaan hidupku pun diubahkan Tuhan. Aku menjadi berkat. Aku bisa membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan melalui hidupku. Karena aku tahu kekristenan itu adalah jalan hidup. Orang melihat kita melalui kehidupan kita real, saudaraku. Bukan di dalam gedung gereja, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat saudaraku, kita punya kesempatan hidup cuman sekali. Tidak pernah terulang. Dan kalau kita sudah menutup mata untuk selama-lamanya di muka bumi ini, namun kita masih belum meraih semua kesempatan-kesempatan besar yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, itu sebuah kebodohan. Konsistensi adalah kunci untuk kita menangkap momentum Allah, saudaraku. Ayo berjuang, ayo berjuang, ayo berjuang. Di mana masih ada kesempatan hidup, di mana masih kita boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Lakukan, saudaraku, lakukan. Bertumbuhlah dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Engkau akan menikmati betapa dahsyatnya Tuhan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Banyak momentum Allah yang dibukakan dalam hidup kita. Ayo kita gila-gilaan buat Tuhan, saudaraku. Sola Gracia, sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Shalom.